Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar materi yang baru lagi ya. Hari ini akan ada 2 session. Di session pertama kita belajar integral tak tentu ya. Nah, kemudian di sesi kedua kita belajar integral tentu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya pada kalian ya mengenai beberapa soal. Saya ingin tahu kalian ingat atau tidak ya. Nah, misalnya saya punya persamaan seperti ini ya. Y sama dengan ya, X pangkat 11 ditambah 25 ya. Nah, kalau misalnya Y sama dengan X pangkat 11 tambah 25 ya, maka Y aksen itu apa? Siapa yang masih ingat? 11X pangkat 10. Nah, siapa tadi yang jawab? Nabila. Nabila, 11X pangkat 10 itu jawabannya? Iya, Pak. Oke, betul ya. Jawabannya adalah 11X pangkat 10. Nabila. Oke. Nabila mendapat skor 3. Lanjut. Nah, jadi X pangkat 11 itu diturunkan ya menjadi 11 X pangkat 10 ya. 25 ini adalah konstanta ya, diturunkan menghasilkan 0 ya. Jadi ini adalah 11X pangkat 10 ditambah 0 ya. Sehingga jawabannya adalah 11X pangkat 10. Ya, betul. Nah, sekarang misalnya saya ganti soalnya seperti ini ya. Misalnya Y sama dengan GX sama dengan X pangkat 14 dikurangi ya 5X pangkat 3 ditambah 17 dikurang 17. Nah, maka G aksen X itu apa? 14X pangkat 3. Apa yang jawab namanya? Pipit, Pak. Pipit mau jawab. Pipit ya. Apa nih jawabannya? Ya. Jawabannya 14X pangkat 13 min Ya. min 15X pangkat 2. Itu aja. Pipit? Min 0. Min 0. Oke. Terus? Ya. Sama dengan? Pipit? Pipit masih ada di sini? Sama dengan Ya. sama dengan 14X. Kenapa, Pak? Ya, gitu. Betul? Iya, Pak. Betul. Oke, pipit ya. Pipit mendapat skor 3. Nah,
sekarang begini, ya. Oh ya, satu lagi. Misalnya, saya punya satu lagi ya, HX ya. HX mirip dengan fx ya, tapi di sini bukan tambah 25 ya, tapi tambah 11, tambah 12. Nah, maka kalau seperti ini, aksen x-nya apa? X pangkat 10, Pak. Ya, siapa yang jawab itu tadi? Gesandro. Ya, oke, Gesandro. 11x pangkat 10. Gesandro mendapat skor 3. Oke. Nah, sekarang begini ya. Sekarang pertanyaan saya balik ya. Pertanyaan saya balik begini. Ya. Jika K aksen X. K aksen X ya sama dengan 11x pangkat 10. Maka KX-nya itu apa? Apa yang bisa jawab? X pangkat 11, Pak. Apa namanya? X pangkat 11, Pak. Nanda, Pak. Nanda. Nanda menjawabnya X pangkat 11. Ya. Nah, sekarang masih untuk Nanda ya pertanyaannya. Sekarang seandainya KX-nya itu ya, itu saya ganti menjadi X pangkat 11 ya ditambah 100. Boleh atau enggak nih kalau misalnya KX-nya seperti ini? Kan tadi Nanda jawabnya X pangkat 11. Nah, tapi andaikan ada yang menjawab KX-nya sama dengan X pangkat 11 tambah 100, boleh nggak? Nanda? Nggak boleh, Pak. Karena Kenapa? itu nggak ada plus nolnya, Pak. Karena itu nggak ada plus nolnya, Pak. Nggak ada plus nolnya bagaimana maksudnya? Kalau ada plus nolnya boleh, Pak. Di mana plus nolnya? Di kalau di ininya, Pak, di 11x pangkat 10 kalau ada plus nolnya boleh plus 100, Pak. Oh, tapi kan 11x tambah 10 dan 11x pangkat 10 ditambah 0 kan sama saja dengan 11x pangkat 10. Apa bedanya? Ya, sama saja sebetulnya. Jadi nggak berpengaruh. Oh, ya, ini. kalau yang apa, Pak? Ya, berarti 0 ini nggak berpengaruh. Sama aja kan nilainya kan? Ya. Iya, kan ini tadi ada 100-nya, Pak. Ya, ini kalau diturunkan masih apa? Ini kalau diturunkan jadi apa coba? Kalau misalnya KX-nya 11 ditambah 100, ya. Aksen X-nya apa? Nanda. 11x 11x pangkat 10 plus 0 ya. Dengan apa? sama dengan 11x pangkat 10, Pak. Sama juga kan? Ini kan 11x pangkat 10 juga. Jangan sampai kartu jelek lu. Iya, Pak. Nah, berarti sebetulnya ya kesimpulannya apa? Nah, sebetulnya jawabannya itu ya harusnya adalah x pangkat 11 ya ditambah suatu konstanta. Ya. Nah, jadi C-nya itu konstanta. Nah, nilai konstanta ini bisa berapa saja ya. Sembarang bilangan nyata ya. Jadi C di sini ya bisa nilainya 25 ya. Bisa juga nilainya 12. Bisa nilainya 12. Bisa juga nilainya 100 seperti tadi.
Ya. Jadi sebenarnya secara umum AX-nya dapat dinyatakan sebagai X pangkat 11 ditambah C. Ya, di mana C ini adalah suatu konstanta. Konstantanya berapa saja? Ya, bebas. Ya. Asal bilang nyata. Tadi siapa jawab? Nanda ya. Nanda mendapat skor 2. Lanjut lagi. Nah, sehingga ya kita dapat menuliskan begini. Ya, kita dapat menuliskan integral. Sebentar saya cari dulu simbolnya di sini. Integral mana ya? Lambang integral di sini nggak muncul. Oh ini nih. Nah ini. Ya. Nah kita dapat menuliskannya integral. Ya. Apa tadi 11x pangkat 10 ya. 11x pangkat 10 ya, dx itu sama saja dengan x pangkat 11 ditambah c. Ya. Nah, jadi apa artinya integral ini? Ya, ini artinya apa? Ya. Integral 11x pangkat 10 dx itu artinya adalah ya fungsi ya yang apabila diturunkan terhadap x ya, itu menghasilkan 11x pangkat 10. Itu artinya. Ya. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya ini. Ya. Jadi fungsi yang apabila diturunkan tetap x menghasilkan 11x pangkat 10 adalah x pangkat 11 ditambah c. Ya, di mana c-nya adalah suatu konstanta. Ya. Nah, yang juga misalnya begini. Integral ya dari 2x. X. Nah, ini artinya apa? Ya, ini artinya adalah fungsi ya, yang apabila diturunkan terhadap x menghasilkan 2x. Ya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya, x pangkat 2 ditambah c. Ya, di mana c-nya ini adalah suatu konstanta. Ya. Nah, kalau x pangkat 2 ditambah c ya diturunkan itu akan menghasilkan 2x. Ya, apapun berapapun nilai c-nya. Ya. Itu. Ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Misalnya integral dari 6x kuadrat ya ditambah 8x tambah 3. Ini. Ya. Fungsi apa ya yang kalau diturunkan terhadap x menghasilkan 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 ya. Jawabannya adalah 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Ya. Nah, kalau ini diturunkan terhadap x, maka yang dihasilkan adalah 6x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 3. Ya. Nah, kalau misalnya integran ini sederhana, ya, barangkali kita masih bisa menebak-nebak. Ya, ininya fungsi asalnya apa sebelum diturunkan. Ya. Nah, tapi kalau integrannya ini sudah rumit, ya,
Nah, maka kita akan sulit untuk mencari fungsi asalnya sebelum diturunkan, ya. Nah, maka itu kita gunakan rumus-rumus, ya. Ada beberapa rumus yang penting untuk diketahui, ya. Nah, ini, ya. Di sini saya tuliskan 5 rumus, ya. Nah, ini, ya. Rumus yang pertama, ya, adalah integral U pangkat NTU sama dengan 1/N tambah 1 U pangkat N tambah 1 tambah C. Ya. Nah, rumus ini baru boleh digunakan kalau nilai N ini, ya, tidak boleh -1. Ya. Jadi pangkat ini tidak boleh -1. Baru kita boleh gunakan rumus ini. Sebagai contoh, integral X pangkat 9 dx, ya, itu adalah 1/10 X pangkat 10 ditambah C. Ya. Nah, kalau dari mana 10? Itu dari 9 ditambah 1. Ya. Di sini kan N-nya 9. Jadi N tambah 1 10, ya. Kemudian X pangkat 10, ya. 9 tambah 1, jadi 10 ini, ya. Ditambah C. Nah, sekarang berikutnya adalah, ya, bagaimana kalau nilai N-nya -1, ya. Kalau nilai N -1, ya, berarti ini menjadi U pangkat -1, ya. U pangkat -1 itu adalah 1/U, ya. Nah, integral dari 1/U du itu sama dengan logaritma natural dari harga mutlak U, ya, ditambah C, ya. Jadi kalau misalnya U-nya -1, maka yang kita pakai adalah rumus 2, ya. Jadi integral 1/X dx, ya, itu sama dengan integral X pangkat -1 dx. Nah, di sini kita nggak boleh pakai rumus yang pertama. Karena di sini kan N-nya -1. Sehingga kita pakai rumus yang kedua. Jadi jawabannya adalah logaritma natural dari harga mutlak X. Ya, itu rumus kedua. Ya. Nah, rumus ketiga seperti ini. Rumus keempat seperti ini. Ya. Nah, kita suatu contoh. Yang apa contoh 1. Ya. Nah, misalnya soalnya adalah integral, misalnya 9X pangkat 8, misalnya, ditambah 3X pangkat 5, misalnya, ya, dikurang 8, ya, E pangkat X, misalnya seperti itu, ya, ditambah 12 dikali tambah 12 saja, misalnya seperti itu. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa integralnya ini terdiri dari 4 suku, ya. Suku pertama ini, suku kedua ini, suku ketiga ini, suku keempat ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada koefisien-koefisien 9 koefisien, 3 koefisien, 8 koefisien, ya. Ini adalah kita gunakan rumus 5, ya. Karena di sini C1-nya 9, ya. C1-nya 9, C2-nya 3, ya. C3-nya -8, ya. C4-nya 12. Ya. Nah, kemudian untuk yang X pangkat 8, kita bisa pakai rumus 1. Untuk yang suku kedua ini X pangkat 5, kita bisa pakai yang rumus 1 masih. Kemudian yang F pangkat X ini kita bisa pakai rumus yang ketiga, ya. Nah, kemudian ini, ya, masih bisa kita gunakan rumus yang 1. Nah, jadi ngejakannya bagaimana nih, ya. Nah, ini sama dengan, ya. Nah, koefisiennya kan 9, ya, dikali integral, ya, integral X pangkat 8 dx. Ya. Ya. Nah, kemudian ditambah 3 dikali integral X pangkat 5 dx. Ya. Nah, kemudian dikurangi 8
Integral E pangkat X. Dx. Ya. Ini tambah 12 integral dx. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus yang kelima, ya. C1-nya 9, C2-nya 3, ya. C3-nya 8, ya. C4-nya 12. Ya. Nah, berarti ini sama dengan 9 dikali integral 9 dikali apa? 9 dikali integral X pangkat 8. Itu adalah 1 per 8 tambah 1, 9. Ya. Kemudian X pangkat 8 tambah 1, 9. Nah, ini untuk suku yang pertama. Ya. Kita pakai rumus yang ini. Yang kedua sekarang ini tambah 3 dikali. Ya. Nah, integral X pangkat 5. Masih pakai rumus yang ini. Yaitu 1 per berapa? 5 tambah 1 kan? 1 per. Nah, itu X pangkat 6. Ya. Pangkat tinjau ditambah 1. Nah, seperti itu. Ya. Dikurangi 8. Integral E pangkat X dx. Ya. Nah, integral E pangkat X dx kita pakai rumus yang ketiga. Ya. Jadi ini adalah dikurangi 8 E pangkat X. Ya. Tambah 12 dikali integral dx. Ya. Integral dx itu adalah X itu sendiri. Ya. Tambah K misalnya. K-nya konstanta. Ya. Konstanta. Dan untuk konstanta simbolnya bisa apa saja ya. Nggak mesti C. Apa saja. Nah, sama dengan 9 dikali 1/9 X pangkat 9 adalah X pangkat 9. Pangkat 9 tambah 3 kali 1/6. Ya, 3 kali 1/6 adalah setengah. Setengah X pangkat 6 dikurangi 8 E pangkat X ditambah 12X ditambah K. Nah, inilah jawabannya. Nah, ini jawabannya. Nah, untuk contoh 1, apakah ada yang ditanyakan? Tanya Pak, Ya, silakan, jadi silakan. pas penerapannya ini jadi bisa 2 rumus gitu ya Pak? Apa sampai 2 lebih rumus gitu ya Pak? Lebih dari 1 rumus maksudnya Pak? Ya, betul. Ya. Jadi kalau untuk soal yang fungsinya aneka ragam macam, ya, kita bisa memakai beberapa rumus ya untuk satu soal. Ya. Jadi disesuaikan dengan bentuk ininya, bentuk fungsinya. Ya. Kalau misalnya bentuknya X pangkat sekian, ya X pangkat sekian, ya kita pakai rumus yang pertama. Nah, tapi kalau untuk suku yang lain ya agak berbeda. Ya. Kalau ini kan masih sama nih, masih serupa. Nah, kalau yang E pangkat X kan beda lagi. Nah, kalau E pangkat X kita pakai yang rumus 3. Ya. Jadi mungkin saja kalau di dalam suatu soal itu fungsinya aneka ragam, ya mungkin kita bisa gunakan beberapa macam rumus. Memang begitu. Ya. Lagi yang mau ditanyakan? Misalnya ini ada nggak Pak? Misalnya kayak rumusnya itu, kita kan pakai fungsi rumus itu hampir sama gitu, ada nggak Pak? Maksudnya hampir sama gimana? Ya misalnya antara soalnya itu kayak buat kita bingung gitu loh Pak. Ada nggak Pak? Apa emang ya dari rumus itu Pak? Nah, saya kurang paham Nentuin pertanyaannya. rumusnya itu, Pak. Misalnya gimana soalnya? Misalnya Bentar Pak. Misalnya gimana contohnya? Nge-lag Pak jaringan saya Pak. Duh. Ini siapa yang bertanya namanya?
Nanda, Pak. Nanda, ya coba Nanda. Gimana pertanyaannya? Oke ya, sambil menunggu Nanda, nggak ada salahnya kita kerjakan soal yang lain ya, sambil menunggu yang Nanda ya. Nah, misalnya soalnya gini, integral. Nah, misalnya ini adalah 3/x. Nah, seperti ini ya. Dan ditambah 2 x pangkat 5 ya, misalnya. Kemudian ditambah 8 4x. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, soalnya berarti kita mencari fungsi ya yang kalau diturunkan menghasilkan ini 3/x ditambah 2 kali x pangkat 5 ditambah 8 pangkat x. Ya. Nah, tapi kita perhatikan dulu bahwa ya, integral yang ini ya, itu sama saja dengan ini integral ya, 3 dikali 1/x. 3 dikali 1/x gitu, ya. Ditambah 2x pangkat 5 gitu. Ditambah 8 pangkat x. Nih. Nah, tinggal kita menyelesaikannya. Sama dengan, nah, kita pakai rumus kombinasi ya, yaitu rumus 5. Ya, kita pakai rumus 5. Ya. Ini sama saja dengan 3 dikali integral per x dx itu ya. Kemudian ditambah 2 dikali integral 45. Seperti itu ya. Nah, ditambah integral 8 pangkat x. Pangkat x dx. Ya. Nah, baru kemudian ya kita gunakan rumus ya untuk integral 1/x dx kita pakai rumus 2 ini ya. Untuk yang x pangkat 5 kita pakai rumus yang pertama ya. Untuk yang 8 pangkat x kita pakai rumus yang 4 ya. Nah, berarti ini sama dengan 3 dikali integral 1/x dx adalah apa? Ya. Nah, itu logaritma natural dari harga mutlak x. Ya. Nah, ini 3 dikali logaritma natural dari harga mutlak x. Itu. Ya. Nah, kemudian ditambah 2 dikali integral x pangkat 5 itu 1/6 dikali x pangkat 6 gitu ya. Nah, kemudian ditambah integral 8 pangkat x ya. Kita pakai rumus yang rumus 4 ini ya. Sama dengan 1 per logaritma natural dari 8. Nah, ya.
kemudian dikali 8 pangkat X. Ya, tambah K. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau disederhanakan, ini menjadi 3 kali logaritma natural harga mutlak X. Ini. Tambah 2 dikali 1/6 adalah 1/3. Ya. 3 X pangkat 6 ditambah 8 pangkat X dibagi logaritma natural dari 8. Ya. Tambah K. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, ini jawabannya. Nah, silakan apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, siapa namanya? Amal saya, Pak. Siapa? Itu Siapa? emang Amal saya, Pak. Amalza. Ya, silakan. Itu emang kan 3 integral X plus 2+2-nya emang hilang gitu, Pak. Sebentar, plus 2-nya yang mana ya? Yang mana? Yang plus 2 yang mana? Itu, Pak, yang 3 in mutlak X plus 2 itu, Pak. Oh, 3. Nah, ini ln ini singkatan dari logaritma natural ya. Logaritma natural. Ya. Kemudian apa? Pertanyaan tadi? Itu kok plus 2-nya hilang, Pak. Plus Kenapa? 2 yang mana ya? Setelahnya logaritma natural mutlak X plus 2. 2 yang ini? Ya itu, Pak. Kok Nah, pasti 2. jawabannya Nah, 2 ini dikali 1/6. Nah, 2 dikali 1/6 itu kan 1/3. oh ya, Itu, saya ya. Ya, 2 kali 1/6 jadi 1/3 di sini. Jadi nggak hilang, dikalikan 1/6. oh ya, Pak, paham. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Lihat contoh yang lain ya. Contoh 3. Misalnya soalnya gini, integral ya. Dari 8 akar X tambah 15 per X ya. Nah, ini. Misalnya gitu ya. Tambah 12. Ini soalnya. Ya. Nah, maka ini bisa ditulis sebagai integral 8 dikali akar X itu kan X pangkat setengah ya. Itu adalah X pangkat setengah. X pangkat setengah. Ini ya. Kurang 15 kali per X. Ya. 12 X. Itu. Nah,
sama dengan 8 dikali integral X pangkat setengah dx. X pangkat setengah dx itu kurangi 15 kali integral 1 per X. 1 per X dx. Ya. Ditambah 12 dikali integral dx. Ini dengan 8 dikali. Nah, ya. 1 per ya. 1 tambah setengah ya, 1 setengah. Ya, 1 per 1 setengah ya. 1 per 1 setengah itu adalah 2/3 ya. Jadi 2/3. 2/3 X pangkat 1 setengah. X pangkat 3/2 ya. Itu ya. Dikurangi 15 dikali integral 1 per X dx ya. Itu logaritma natural dari harga mutlak X. Itu ya. Tambah 12 dikali integral dx ya. Integral dx adalah X tambah K. Nah, inilah jawabannya. Ya. Inilah jawabannya. Ini jawabannya. Ya. Ada yang mau tanyakan?